Halo sahabat Rumah Sehat Lansia, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat. Bertemu kembali dengan kami di channel kesayangan Anda, tempat berbagi informasi seputar kesehatan dan kesejahteraan para lansia di Indonesia. Kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dan seringkali menjadi keluhan utama bagi banyak lansia, masalah pada lutut dan persendian kaki. Apakah Anda atau orang terdekat Anda sering merasakan lutut terasa berat, betis kaku, kaki mudah kesemutan, atau bahkan cepat lelah saat berjalan? Jika iya, Anda tidak sendirian. Keluhan-keluhan seperti ini sangat umum dialami seiring bertambahnya usia. Mungkin Anda berpikir, ini sudah biasa, namanya juga sudah tua. Namun, tahukah Anda bahwa rasa tidak nyaman pada lutut dan kaki ini bukan sekadar tanda penuaan alami? Lebih dari itu, kondisi ini seringkali menjadi indikasi adanya masalah yang lebih mendasar, yaitu berkurangnya kadar kolagen dalam tubuh, terutama di area persendian dan tulang rawan. Kolagen adalah protein penting yang berperan sebagai fondasi bagi banyak jaringan dalam tubuh kita, termasuk kulit, tulang, tendon, dan tentu saja sendi serta tulang rawan. Ibaratnya, kolagen adalah lem yang menjaga struktur tubuh tetap kuat dan fleksibel. Seiring dengan bertambahnya usia, produksi kolagen dalam tubuh kita secara alami akan menurun. Penurunan inilah yang seringkali menyebabkan berbagai masalah persendian, termasuk rasa nyeri, kaku, dan penurunan mobilitas. Bayangkan sebuah bangunan yang kehilangan sebagian besar semennya. Tentu saja, bangunan tersebut akan menjadi rapuh dan mudah rusak. Begitu pula dengan tubuh kita. Ketika kolagen berkurang, tulang rawan yang berfungsi sebagai bantalan antar tulang menjadi lebih tipis dan rentan terhadap kerusakan. Akibatnya, gesekan antar tulang meningkat, memicu rasa nyeri dan peradangan. Selain itu, penurunan kolagen juga dapat memengaruhi kekuatan otot dan jaringan ikat di sekitar sendi, menyebabkan kaki terasa lemah, mudah lelah, dan rentan terhadap cedera. Sensasi kesemutan juga bisa muncul akibat gangguan pada saraf yang disebabkan oleh peradangan atau tekanan pada area persendian. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tidak menganggap remeh keluhan-keluhan pada lutut dan kaki. Ini adalah sinyal dari tubuh yang memberitahu kita bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Salah satu faktor utama yang berperan dalam menjaga kesehatan sendi dan tulang adalah ketersediaan kolagen yang cukup dalam tubuh. Lantas, bagaimana cara kita mengatasi masalah kekurangan kolagen ini, terutama bagi para lansia? Apakah ada solusi alami yang aman dan mudah diterapkan? Kabar baiknya, alam Indonesia menyediakan berbagai macam buah-buahan yang ternyata memiliki khasiat luar biasa untuk membantu membangun kembali dan melindungi kolagen dalam tubuh kita. Penasaran buah-buahan apa saja itu? Dan bagaimana cara kerjanya? Tetaplah bersama kami di video ini, karena sebentar lagi kita akan membahas tuntas permasalahan ini dan menemukan solusinya melalui kekayaan alam kita. Jangan lupa untuk like video ini jika Anda merasa topik ini menarik. Bagikan kepada orang-orang terdekat Anda yang mungkin membutuhkannya. Dan subscribe channel Rumah Sehat Lansia agar tidak ketinggalan informasi kesehatan penting lainnya. Mari kita lanjutkan ke pembahasan yang lebih mendalam mengenai permasalahan kekurangan kolagen pada lansia, sahabat Rumah Sehat Lansia. Seperti yang sudah kita singgung di awal, masalah utama yang mendasari berbagai keluhan pada lutut dan kaki lansia seringkali adalah penurunan produksi kolagen dalam tubuh. Untuk memahami mengapa kolagen begitu penting, mari kita telaah lebih dalam peran vital protein ini bagi kesehatan tubuh kita, terutama bagi kesehatan persendian. Kolagen merupakan protein struktural utama dalam tubuh manusia, menyusun sekitar 30% dari total protein tubuh kita. Ia berperan penting dalam memberikan kekuatan, elastisitas, dan dukungan bagi berbagai jaringan, termasuk kulit, tulang, tendon, ligamen, tulang rawan, pembuluh darah, dan bahkan organ-organ internal. Ada berbagai jenis kolagen dalam tubuh. Namun, yang paling banyak ditemukan dan relevan untuk kesehatan sendi adalah kolagen tipe 2. Kolagen tipe kedua adalah komponen utama dari tulang rawan hyaline, jenis tulang rawan yang melapisi ujung tulang-tulang di dalam persendian, termasuk lutut, pinggul, dan bahu. Tulang rawan ini berfungsi sebagai bantalan yang halus dan licin, memungkinkan pergerakan sendi yang mulus dan tanpa gesekan. Ketika kadar kolagen tipe kedua menurun, lapisan tulang rawan ini akan menipis, menjadi kurang elastis, dan lebih rentan terhadap kerusakan akibat tekanan dan gesekan saat bergerak. Penurunan produksi kolagen adalah proses alami yang terjadi seiring bertambahnya usia. Umumnya,
Produksi kolagen mulai menurun secara signifikan setelah usia 30 tahun, dan tingkat penurunannya akan terus meningkat seiring waktu. Pada usia 60 atau 70 tahun, diperkirakan lebih dari separuh kolagen struktural dalam tubuh kita sudah hilang. Penurunan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk proses penuaan sel, perubahan hormonal, paparan radikal bebas dari polusi dan sinar UV, serta gaya hidup yang kurang sehat, seperti kurangnya aktivitas fisik dan pola makan yang tidak seimbang. Akibat dari kekurangan kolagen pada persendian sangatlah beragam dan dapat memengaruhi kualitas hidup para lansia secara signifikan. Beberapa masalah umum yang sering muncul meliputi nyeri sendi, penipisan, dan kerusakan tulang rawan menyebabkan gesekan langsung antar tulang saat bergerak, memicu rasa nyeri yang bisa berkisar dari ringan hingga sangat mengganggu. Nyeri ini seringkali terasa lebih buruk saat beraktivitas atau setelah beristirahat dalam waktu yang lama. Kekakuan sendi. Kekurangan kolagen juga dapat menyebabkan jaringan di sekitar sendi menjadi kaku dan kurang fleksibel. Hal ini membuat gerakan sendi menjadi terbatas dan terasa sulit, terutama di pagi hari atau setelah duduk terlalu lama. Kekakuan ini dapat menghambat aktivitas sehari-hari seperti berjalan, naik tangga, atau bahkan sekadar berdiri. Pembengkakan sendi. Peradangan pada sendi yang disebabkan oleh kerusakan tulang rawan dan gesekan antar tulang dapat memicu pembengkakan. Sendi yang bengkak akan terasa nyeri, hangat, dan semakin sulit digerakkan. Krepitasi bunyi gemeretak pada sendi. Ketika tulang rawan menipis atau rusak, permukaan tulang menjadi tidak lagi halus. Akibatnya, saat sendi digerakkan, tulang-tulang dapat bergesekan secara langsung, menghasilkan bunyi gemeretak atau berderak yang sering disebut krepitasi. Bunyi ini bisa menjadi indikasi adanya kerusakan pada tulang rawan, kelemahan otot di sekitar sendi. Sendi yang nyeri dan kaku seringkali membuat lansia menjadi kurang aktif bergerak. Kurangnya aktivitas ini dapat menyebabkan otot-otot di sekitar sendi, terutama otot paha dan betis pada lutut, menjadi lemah. Otot yang lemah tidak dapat menopang sendi dengan baik, sehingga memperburuk masalah nyeri dan ketidakstabilan sendi. Peningkatan risiko jatuh, nyeri sendi, kekakuan, dan kelemahan otot pada kaki dapat mengganggu keseimbangan dan koordinasi gerakan. Hal ini secara signifikan meningkatkan risiko jatuh pada lansia, yang dapat berakibat serius seperti patah tulang, sensasi, kesemutan, meskipun tidak secara langsung disebabkan oleh kekurangan kolagen, peradangan dan tekanan pada saraf di sekitar. Sendi yang bermasalah dapat memicu sensasi kesemutan atau kebas pada kaki. Selain masalah-masalah fisik tersebut, nyeri sendi kronis juga dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan emosional lansia. Rasa sakit yang terus-menerus dapat menyebabkan stres, kecemasan, depresi, dan penurunan kualitas hidup secara keseluruhan. Penting untuk dipahami bahwa meskipun penurunan kolagen adalah proses alami, ada beberapa faktor yang dapat mempercepat proses ini atau memperburuk dampaknya. Beberapa faktor tersebut antara lain pola makan yang kurang sehat, kekurangan nutrisi penting seperti vitamin C, protein, dan asam amino dapat menghambat produksi kolagen dalam tubuh. Konsumsi makanan olahan, tinggi gula, dan lemak jenuh juga dapat memicu peradangan yang dapat merusak kolagen. Kurangnya aktivitas fisik, pergerakan dan latihan fisik yang teratur penting untuk menjaga kesehatan sendi dan merangsang produksi kolagen. Kurangnya aktivitas dapat menyebabkan otot-otot melemah dan sendi menjadi kaku. Paparan radikal bebas. Radikal bebas yang berasal dari polusi udara, asap rokok, dan sinar UV dapat merusak sel-sel penghasil kolagen dan mempercepat degradasi kolagen yang sudah ada. Dehidrasi. Air sangat penting untuk menjaga elastisitas jaringan tubuh, termasuk tulang rawan. Kurangnya asupan cairan dapat membuat tulang rawan menjadi lebih rapuh dan rentan terhadap kerusakan. Kondisi kesehatan tertentu. Beberapa kondisi kesehatan, seperti obesitas, diabetes, dan penyakit autoimun, dapat mempercepat kerusakan kolagen dan memperburuk masalah persendian. Menyadari betapa pentingnya peran kolagen bagi kesehatan sendi dan berbagai faktor yang dapat memengaruhi kadarnya dalam tubuh, tentu kita bertanya-tanya, adakah cara alami dan efektif untuk membantu menjaga dan meningkatkan kadar kolagen, terutama bagi para lansia? Jawabannya, tentu saja ada. Alam telah menyediakan berbagai solusi yang dapat kita manfaatkan untuk mendukung kesehatan sendi dan meningkatkan kualitas hidup di usia senja. Mari kita simak pembahasan lebih lanjut mengenai buah-buahan lokal Indonesia yang kaya akan nutrisi, penting untuk kesehatan kolagen.
Sahabat Rumah Sehat Lansia, kini saatnya kita membahas inti dari video ini, yaitu bagaimana buah-buahan lokal Indonesia dapat menjadi sekutu alami kita dalam menjaga kesehatan lutut dan persendian di usia senja. Berdasarkan penelitian dan berbagai informasi yang kami kumpulkan, terdapat beberapa jenis buah yang memiliki kandungan nutrisi spesifik yang dapat membantu membangun kembali kolagen yang rusak dan melindungi kolagen yang sudah ada dalam tubuh kita. Dalam video ini, kita akan membagi buah-buahan tersebut menjadi dua kelompok utama. Kelompok buah yang berperan aktif dalam membangun kembali kolagen yang rusak, dan kelompok buah yang membantu melindungi kolagen dari kerusakan lebih lanjut. Mari kita bahas satu persatu. Kelompok buah untuk membangun kembali kolagen yang rusak. Pepaya, buah tropis yang mudah ditemukan di Indonesia ini, ternyata memiliki manfaat luar biasa untuk kesehatan sendi. Pepaya kaya akan vitamin C, yang merupakan nutrisi penting untuk sintesis kolagen dalam tubuh. Selain itu, pepaya juga mengandung enzim papain, sejenis protease yang membantu memecah protein yang rusak dan meradang di sekitar sendi. Proses ini membantu membersihkan area persendian dan mempersiapkan lingkungan yang lebih baik untuk regenerasi kolagen baru. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi pepaya secara teratur dapat membantu mengurangi kekakuan sendi dan meningkatkan mobilitas. Waktu terbaik untuk mengonsumsi pepaya adalah saat matang dan di pagi hari sebelum sarapan agar enzim papain dapat bekerja secara optimal saat perut masih kosong. Nanas, buah segar yang rasanya manis dan sedikit asam ini juga menyimpan manfaat penting untuk kesehatan sendi. Nanas mengandung enzim bromelain yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi yang kuat. Peradangan kronis adalah salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap kerusakan tulang rawan dan penurunan produksi kolagen. Bromelain membantu mengurangi peradangan pada sendi, sehingga meredakan nyeri dan memberikan sinyal kepada tubuh untuk mulai memperbaiki jaringan sendi yang rusak. Mirip dengan pepaya, nanas juga sebaiknya dikonsumsi di pagi hari saat perut kosong untuk memaksimalkan penyerapan bromelain. Penelitian menunjukkan bahwa asupan bromelain secara teratur dapat membantu mengurangi rasa sakit dan meningkatkan fleksibilitas sendi pada penderita osteoartritis. Jambu, biji, buah yang sering kita jumpai, ini ternyata merupakan sumber vitamin C yang sangat kaya. Bahkan, kandungan vitamin C dalam jambu biji bisa jauh lebih tinggi dibandingkan buah jeruk. Vitamin C adalah kofaktor penting dalam proses pembentukan kolagen yang sehat. Tanpa asupan vitamin C yang cukup, tubuh akan kesulitan memproduksi kolagen baru. Selain itu, jambu biji juga mengandung likopen dan polifenol yang merupakan antioksidan kuat. Antioksidan ini membantu melindungi kolagen dari kerusakan akibat radikal bebas dan stres oksidatif yang dapat mempercepat degradasi kolagen. Disarankan untuk mengonsumsi jambu biji beserta kulitnya, karena kulitnya juga mengandung banyak nutrisi penting. Konsumsi jambu biji secara teratur dapat membantu meningkatkan kepadatan kolagen dan mengurangi peradangan pada sendi. Stroberi, meskipun bukan buah asli Indonesia, stroberi telah banyak dibudidayakan di berbagai daerah dan mudah ditemukan. Buah beri yang manis dan segar ini juga memiliki manfaat yang signifikan untuk kesehatan kolagen. Stroberi mengandung asam ellagic, senyawa polifenol yang telah terbukti dapat menghambat kerja kolagenase, yaitu enzim yang memecah kolagen selama proses peradangan. Dengan menghambat enzim ini, asam ellagic membantu melindungi kolagen yang sudah ada dari kerusakan. Selain itu, stroberi juga mengandung mangan, mineral yang penting untuk pembentukan kolagen baru. Waktu terbaik untuk mengonsumsi stroberi adalah di pagi hari atau setelah melakukan aktivitas fisik ringan. Beberapa penelitian bahkan menyarankan untuk memakan stroberi beserta daun hijaunya untuk penyerapan nutrisi yang lebih optimal. Konsumsi stroberi secara teratur dapat membantu mengurangi penanda inflamasi dan mempertahankan serat kolagen yang ada pada penderita masalah sendi. Kelompok buah untuk melindungi kolagen. Belimbing. Buah berbentuk unik ini juga memiliki khasiat yang bermanfaat untuk kesehatan sendi. Belimbing kaya akan vitamin C, flavonoid, dan asam oksalat ringan. Vitamin C, seperti yang sudah kita ketahui, penting untuk pembentukan kolagen. Flavonoid dan asam oksalat ringan dalam belimbing memiliki efek antiinflamasi yang dapat membantu melindungi kolagen dari kerusakan akibat peradangan. Selain itu, kandungan nutrisi dalam belimbing juga mendukung pembentukan kolagen baru. Namun, perlu diperhatikan bagi individu dengan masalah ginjal kronis untuk mengonsumsi belimbing dalam jumlah sedang karena kandungan asam oksalatnya
Salak, buah dengan kulit bersisik ini, ternyata juga memiliki manfaat untuk melindungi kolagen. Salak mengandung berbagai senyawa bioaktif seperti flavonoid, tanin, dan senyawa fenolik lainnya. Senyawa-senyawa ini memiliki efek antioksidan yang kuat yang membantu menetralkan radikal bebas dan menghambat enzim-enzim yang dapat merusak kolagen. Selain itu, tekstur salak yang padat dan berserat juga membantu memperlambat penyerapan nutrisi, sehingga efek perlindungan terhadap kolagen dapat bertahan lebih lama. Jeruk Bali, anggota keluarga jeruk yang berukuran besar ini, kaya akan vitamin C, antosianin, dan bioflavonoid. Kandungan vitamin sinia tentu saja berperan penting dalam sintesis kolagen. Antosianin dan bioflavonoid memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi yang kuat, membantu melindungi kolagen dari kerusakan. Menariknya, senyawa naringin yang terdapat dalam jeruk Bali juga telah diteliti kemampuannya dalam memperlambat kerusakan kolagen. Selain itu, kandungan nutrisi dalam jeruk Bali juga dapat membantu meningkatkan aliran darah mikro ke jaringan-jaringan perifer seperti lutut dan pergelangan kaki, memastikan bahwa nutrisi pembentuk kolagen dapat mencapai area persendian dengan baik. Sirsak, buah dengan rasa asam manis yang khas ini, juga memiliki potensi untuk melindungi kolagen. Sirsak mengandung senyawa-senyawa seperti quercetin dan asam galat yang dikenal memiliki sifat anti-inflamasi dan dapat merangsang produksi fibro, yaitu sel-sel yang bertanggung jawab untuk menghasilkan kolagen. Selain itu, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa sirsak memiliki efek menenangkan dan dapat meningkatkan aliran darah ke area persendian, yang penting untuk menjaga kesehatan jaringan kolagen. Sahabat rumah sehat lansia, itulah 8 jenis buah lokal Indonesia yang memiliki potensi besar untuk membantu kita menjaga kesehatan lutut dan persendian melalui mekanisme membangun kembali dan melindungi kolagen. Tentu saja, manfaat ini akan lebih optimal jika diimbangi dengan pola makan sehat secara keseluruhan, aktivitas fisik yang teratur, dan gaya hidup yang sehat. Setelah mengetahui berbagai manfaat dari buah-buahan lokal ini, tentu Anda bertanya-tanya, bagaimana cara kita mengintegrasikannya ke dalam pola makan sehari-hari untuk mendapatkan manfaat yang optimal. Berikut adalah beberapa solusi dan saran yang bisa Anda terapkan. Pilih 2 atau 3 jenis buah. Anda tidak perlu mengonsumsi ke-8 jenis buah setiap hari. Anda bisa memilih 2 atau 3 jenis buah yang paling mudah Anda dapatkan dan yang Anda sukai. Kombinasikan buah dari kelompok membangun kembali kolagen dan melindungi kolagen untuk mendapatkan manfaat yang lebih komprehensif. Misalnya, Anda bisa mengonsumsi pepaya dan jambu biji di hari Senin, nanas dan belimbing di hari Selasa, dan seterusnya. Konsumsi di pagi hari, beberapa buah seperti pepaya dan nanas lebih baik dikonsumsi di pagi hari saat perut kosong, agar enzim pencernanya dapat bekerja secara maksimal. Buah-buahan lain juga dapat dikonsumsi di pagi hari sebagai bagian dari sarapan sehat Anda. Sarapan yang kaya nutrisi akan memberikan energi dan nutrisi penting untuk memulai hari. Konsumsi secara teratur. Kunci untuk mendapatkan manfaat kesehatan dari buah-buahan adalah konsumsi yang teratur dan konsisten. Usahakan untuk mengonsumsi buah-buahan ini setiap hari atau setidaknya beberapa kali dalam seminggu. Jangan berharap hasil instan, karena perbaikan dan regenerasi jaringan tubuh membutuhkan waktu. Perhatikan cara konsumsi beberapa buah, seperti jambu biji. Lebih baik dikonsumsi beserta kulitnya, karena kulitnya juga mengandung banyak nutrisi. Untuk buah-buahan lain, pastikan Anda mencucinya bersih sebelum dikonsumsi. Hindari menambahkan terlalu banyak gula atau pemanis buatan saat mengonsumsi buah, karena hal ini dapat mengurangi manfaat kesehatannya. Kombinasikan dengan pola makan sehat lainnya, mengonsumsi buah-buahan ini saja tidak cukup. Anda juga perlu memastikan bahwa pola makan Anda secara keseluruhan kaya akan nutrisi penting lainnya yang mendukung produksi kolagen, seperti protein berkualitas tinggi dari ikan, telur, kacang-kacangan, vitamin dan mineral lainnya, terutama vitamin C dan seng, serta cukup asupan air. Jangan lupakan aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan sendi dan otot di sekitarnya. Latihan ringan seperti berjalan kaki, bersepeda santai, atau senam lansia dapat membantu memperkuat otot-otot penopang sendi dan meningkatkan fleksibilitas. Konsumsi buah-buahan yang mendukung kolagen akan bekerja lebih efektif jika diimbangi dengan aktivitas fisik yang teratur, istirahat yang cukup, proses perbaikan dan regenerasi jaringan tubuh, termasuk produksi kolagen,
terjadi saat kita beristirahat. Pastikan Anda mendapatkan tidur yang cukup setiap malam, sekitar 7-8 jam untuk mendukung proses ini. Hindari faktor-faktor yang merusak kolagen. Sebisa mungkin hindari atau kurangi faktor-faktor yang dapat mempercepat kerusakan kolagen, seperti merokok, konsumsi alkohol berlebihan, paparan sinar UV berlebihan tanpa perlindungan, dan stres kronis. Konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi jika Anda memiliki kondisi kesehatan tertentu atau sedang mengonsumsi obat-obatan. Konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi sebelum melakukan perubahan signifikan pada pola makan Anda. Mereka dapat memberikan saran yang lebih personal dan sesuai dengan kondisi kesehatan Anda. Jadikan kebiasaan mengonsumsi buah-buahan sehat ini dan menerapkan gaya hidup sehat lainnya sebaiknya dijadikan kebiasaan sehari-hari. Bukan dilakukan sesekali dengan konsistensi. Anda akan merasakan manfaatnya dalam jangka panjang untuk kesehatan lutut dan persendian Anda. Beberapa penelitian awal dan testimoni menunjukkan bahwa perubahan positif pada kondisi sendi, seperti berkurangnya nyeri dan kekakuan, dapat dirasakan dalam waktu yang relatif singkat setelah mulai mengonsumsi buah-buahan ini secara teratur, bahkan dalam 12 hingga 48 jam pada beberapa kasus. Namun, untuk mendapatkan perbaikan yang lebih signifikan dan berkelanjutan, dibutuhkan waktu yang lebih lama, biasanya dalam 2 hingga 3 minggu, dengan konsumsi yang konsisten. Ingatlah bahwa setiap individu mungkin memberikan respons yang berbeda-beda terhadap perubahan pola makan. Penting untuk mendengarkan tubuh Anda dan menyesuaikan asupan buah-buahan sesuai dengan kebutuhan dan toleransi Anda. Sahabat Rumah Sehat Lansia, kita telah sampai di penghujung pembahasan kita kali ini. Semoga informasi mengenai peran penting kolagen dalam kesehatan lutut dan persendian, serta manfaat luar biasa dari buah-buahan lokal Indonesia dalam mendukung produksi dan perlindungan kolagen dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi Anda. Kita telah memahami bahwa keluhan umum pada lutut dan kaki lansia seringkali bukan hanya sekadar tanda penuaan biasa, melainkan juga indikasi berkurangnya kadar kolagen dalam tubuh. Kekurangan kolagen dapat menyebabkan berbagai masalah seperti nyeri sendi, kekakuan, pembengkakan, kelemahan otot, dan bahkan meningkatkan risiko jatuh. Namun, kabar baiknya adalah alam Indonesia menyediakan berbagai macam buah-buahan yang kaya akan nutrisi penting untuk kesehatan kolagen. Buah-buahan seperti pepaya, nanas, jambu biji, dan stroberi memiliki peran aktif dalam membantu membangun kembali kolagen yang rusak. Sementara itu, buah-buahan seperti belimbing, salak, jeruk bali, dan sirsak membantu melindungi kolagen yang sudah ada dari kerusakan lebih lanjut dengan mengintegrasikan buah-buahan ini ke dalam pola makan sehari-hari secara teratur, serta mengimbanginya dengan pola makan sehat secara keseluruhan. Aktivitas fisik yang teratur, istirahat yang cukup, dan menghindari faktor-faktor perusak kolagen, kita dapat membantu menjaga kesehatan lutut dan persendian di usia senja. Hal ini tidak hanya akan mengurangi rasa nyeri dan meningkatkan mobilitas, tetapi juga akan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan, memungkinkan para lansia untuk tetap aktif, mandiri, dan menikmati hidup sepenuhnya. Penting untuk diingat bahwa perubahan menuju kesehatan yang lebih baik adalah sebuah proses yang berkelanjutan. Konsistensi dan kesabaran adalah kunci. Jangan ragu untuk mencoba mengaplikasikan suran-suran yang telah kita bahas dalam video ini. Pilihlah buah-buahan yang mudah Anda dapatkan dan Anda sukai, dan jadikan konsumsi buah sehat ini sebagai bagian dari rutinitas harian Anda. Kami percaya bahwa dengan pengetahuan yang tepat dan kemauan untuk berusaha, para lansia di Indonesia dapat tetap sehat, aktif, dan bahagia di usia senja. Kesehatan lutut dan persendian adalah salah satu pilar penting dalam mencapai kualitas hidup yang baik. Mari kita manfaatkan kekayaan alam kita untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Jika Anda merasakan manfaat dari informasi yang kami bagikan, jangan ragu untuk memberikan dukungan Anda dengan menekan tombol like, membagikan video ini kepada orang-orang terdekat Anda yang mungkin membutuhkannya. Dan tentu saja, subscribe channel Rumah Sehat Lansia agar Anda tidak ketinggalan informasi kesehatan penting lainnya yang akan kami hadirkan. Kami akan terus berupaya menyajikan konten-konten yang bermanfaat dan relevan untuk kesehatan dan kesejahteraan para lansia di Indonesia. Terima kasih telah setia menonton video Rumah Sehat Lansia kali ini. Semoga informasi tentang rahasia lutut sehat di usia senja melalui konsumsi buah-buahan lokal ini bermanfaat bagi Anda
dan orang-orang terdekat Anda. Ingatlah, kesehatan adalah investasi yang sangat berharga, dan langkah-langkah kecil yang kita lakukan setiap hari dapat memberikan dampak besar dalam jangka panjang. Kami sangat menghargai setiap dukungan yang Anda berikan kepada channel ini. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini jika Anda menyukainya. Bagikan kepada teman dan keluarga agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Dan tekan tombol subscribe serta ikon lonceng agar Anda selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Rumah Sehat Lansia. Kami akan terus menghadirkan informasi-informasi menarik dan penting lainnya seputar kesehatan dan kesejahteraan lansia. Jika Anda memiliki pertanyaan, saran, atau topik yang ingin kami bahas di video selanjutnya, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar di bawah. Kami sangat senang menerima masukan dari Anda. Selain itu, Anda juga dapat mengikuti kami di media sosial. Kami sebutkan jika ada untuk mendapatkan informasi dan tips kesehatan lainnya. Mari bersama-sama kita ciptakan komunitas lansia yang sehat, aktif, dan bahagia di Indonesia. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video Rumah Sehat Lansia berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan selalu jaga kesehatan.